Agama Anda itu ada nggak yang dibenerin lagi gitu? Apa yang dibenarin lagi dalam agama kami? Oh berarti enggak gitu, udah dari dulu gitu. Ya udah kayak gitu. Al-Quran dan As-Sunnah itu hukumnya nggak pernah berubah. Berbeda dengan kitab saudara. Setiap saat berubah. Kalau udah bosan ganti lagi. Kalau Kristen itu cuman dari perjanjian lama itu menuju perjanjian baru. Nggak ada. Itu kitabnya Yahudi kalian ambil. Dari situ aja ketahuan kalau Anda punya agama itu adalah timpang. Tanpa kitabnya Yahudi, apa jadinya agama Kristen ini? Hah? Apa jadinya agama Kristen ini tanpa kitabnya Yahudi? Nah, sedangkan kitabnya Yahudi itu kalian ambil secara tidak sah. Tidak ada Tuhan berfirman untuk Kristen. Di dalam perjanjian lama itu, ruang lingkupnya hanya untuk Bani Yakub. Baca Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jelas kan? Intinya tadi kan saya bilang, agama itu adalah sebagai alat. Sebagai alat itu seperti gimana ya? Kayak HP itu aplikasi gitu loh. Dan aplikasi di HP itu kan pasti banyak. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ya kali kita debat ini nggak bakal kelar-kelar debat karena nggak ada yang. Iya, karena kalian nggak pakai akal. Bukan, hidup kekal itu aja dulu. Jangan pakai data dari Al-Quran. Pakai data primer dari kitab saudara. Apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Jawab. Apa syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Itu aja dulu jawab. Benar enggak Kristen duduk dalam perkara itu? Silakan. Ah, pasti lari pasti. Pasti lari. Kenapa pakai inti-inti? Saya kan bertanya, apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Intinya Bingung. semua agama itu mengajarkan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Anda enggak setuju. Berarti Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Anda mengakui Kristus yang datang kepada Paulus itu juga Tuhan. Siddhartha Gautama juga Tuhan. Krishna juga Tuhan. Atis juga Tuhan. Hercules juga Tuhan. Karena semua agama memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Sakit ente ini. Maka dari itu kan saya bilang agama itu Kok maka dari itu? alat. Sudah. Dan saya agama Kristen, Bang Juma agama Muslim, itu tidak menjamin bahwa Bang Juma atau saya itu bisa ke surga. Lah itu di agama lu karena memang gak ada jaminan masuk surga di agama lo. Beda dengan agama kami. Jaminan surganya jelas. Oh, berarti seseorang yang melakukan kriminal di agama Bang Juma gitu, itu bisa dijamin masuk surga gitu. Allah haula wala quwata illa billah. Di agama kami itu menyembah Allah itu kunci utama. Menabikan Nabi Muhammad kunci kedua. Kunci ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu jelas. Nah, kalau hanya berbuat baik saja, berbuat baik, tapi tidak beribadah menyembah kepada Allah, maka sia-sia perbuatan baiknya itu karena tidak memenuhi syarat. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus mengajarkan orang-orang bisa memperoleh hidup kekal itu syaratnya apa? Menurut Yesus. Mengenal sederhana bukan? Satunya Tuhan. Lalu benar itu benar. Lalu apalagi yang kedua? Itu saya Bang Juma dari Islam Bang Juma. Hah? Oke, silakan. Bagaimana syarat mendapatkan hidup kekal menurut Yesus itu? Kan kita kejar hidup kekal ini. Bukan mati kekal yang kita kejar. Percuma kita nyanyi-nyanyi, salto-salto. Tapi ternyata kita tidak memperoleh tiketnya. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang kita lakukan? Apa syaratnya? Terus yang kedua? Mengenal Yesus utusan. Nah, itu kuncinya. Kalau begitu adanya, kenapa kalian jadi Kristen? Kenapa nggak jadi Islam kalian? Kalau Anda sudah tahu syarat masuk surga, syarat hidup kekal, mengimani Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Titik, jangan kau tambahi. Kenapa nggak jadi Islam kalian?
Bukankah kunci itu hanya di Islam? Dan di Kristen mulut mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba tengok ke gereja, intip mereka, siapa yang mereka sembah? Yesus. Salah setting kalian ini, saudara-saudara. Hidup kekal ketika Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu adalah proklamasi Yesus tentang hidup kekal. Kuncinya menurut Yesus. Lalu implementasi dalam misi dakwah Yesus apa? Baca di dalam Matius 19, ketika ada seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Ibadahlah hari Minggu, masuklah ke gereja, makanlah babi, janganlah bersunat, sembahlah aku, rasulkan Paulus, kitab 13 kitabnya Paulus. Ada? Enggak ada, itu enggak ada. Kitab mana? Tunggu sebentar, itu di kitab mana itu? Bisa Anda tunjukkan? Yang disuruh makan Matius babi? 19. Disuruh makan Lah, babi? justru saya menyindir ente. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti menjadi Kristen. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal masuk surga?" Apa kata Yesus? Tetap menjadi Yudaism yang baik. Jalankan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Apa kata orang itu? Itu semua sudah aku lakukan. Berarti dia sudah menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu guru? Ajarkan aku. Cepat guru. Aku ingin surga. Apa kata Yesus? Jual seluruh hartamu, lalu jual kepada orang miskin. Ini infak sedekah. Mana ajaran Kristennya? Ke gereja, ke makan babi, jangan bersunat, sembah aku, ibadah minggu, Natalan. Mana itu? Mana? Nggak ada. Sedikit pun tak tersentuh ajaran Kristen ketika Yesus ditanya, apa syaratnya untuk saya masuk ke dalam surga? Yang dijalankan justru malah perintah Islam. Yesus mengatakan jalankan apa yang dalam hukum Torah. Islam dong. Berarti nggak boleh makan babi. Berarti harus bersunat. Berarti sujud dalam beribadah. Gimana dong? Berarti tidak ada kemudian ucapan-ungkapan Yesus agar mendapatkan hidup kekal jadi Kristen. Nggak ada. Yesusnya mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal menjadi Yudaism yang taat. Gitu saudara. Ayo lembutkan hati kalian. Kami umat Islam tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah kemudian mengaco. Tidak. Kami mendudukkan segala sesuatu yang kami sampaikan sesuai dengan data yang ada dalam Bible. Permasalahannya ada di Anda. Apa itu? Kalian tidak pernah belajar Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, obat kuping dari pendeta. Sedangkan pendeta kalian tidak paham Bible. Kalau pendeta jujur mengajarkan isi Bible, memuntahkan seluruh isi Bible, mustahil kalian masih Kristen hari ini. Mustahil. Kalian pasti akan berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus tidak pernah mengajarkan masuk, ikuti, jalan, petunjuk menjadi Kristen. Gak ada. Cuman kasih. Anda salah. Kalau Anda memaknai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah apa? Mentaati segala perintah Tuhan. Itu disebut kasih. Kasih kepada manusia, menurut Yesus apa? Ajarkan manusia untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kasih kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu baru jelasnya. Apa implementasinya dalam Bible? Coba Anda baca di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan, larangan, perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Itu jelas itu. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara menjalankan dengan teliti, menjalankan dengan telaten, wajib melaksanakan segala ketentuan, ketetapan, setia menjalankan segala perintah dan larangan. Itu disebut kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada manusia yang mana? Kasih kepada manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan kepada anak-anakmu
kepada cucu-cucumu, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri. Ajarkan mereka berulang untuk menjalankan hukum-hukumku. Tuliskan hukumku itu di pintu-pintu rumah kalian. Itu kasih kepada manusia. Lah ini kasih kepada manusia, suruh makan babi lah, nyembah Kristus lah, disko hari Minggu lah, tidak bersunat lah. Apa ini? Kasih dari mana model kayak gini? Siapa yang ngajarkan kasih seperti itu? Ajarkan anak-anakmu, mama, itu siapa ma? Foto siapa yang ada di dinding? Itu foto Tuhan kita, nak. Itu kasih rupanya. Hah? Itu kasih. Mama, ini fotonya siapa, ma? Ini boneka anak-anak yang di video yang dicium-cium sama orang Katolik itu siapa, ma? Itu Tuhan kita, nak, pada saat masih bayi. Ini kasih. Mengajarkan anak-anak kalian, mendoktrin kepada anak kalian untuk menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi bayi. Itu kasih. Hah? Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya? Oh, jadi anak bayi juga jadi ikut Tuhan? Yesusnya sendiri tidak pernah mengajarkan itu, tapi kalian mengatakan bayi Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran siapa? Ayolah saudara-saudara, jangan sombong terhadap kebenaran. Bible itu di dalamnya ada kebenaran. Bible itu syarat dengan kebenaran. Masalahnya ente tidak paham tentang Bible ente itu. Masalahnya itu di situ.